Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu alasan kamu makan tapi tak kenyang-kenyang, efek obesitas pada otak ya. Jadi obesitas itu ternyata memang tidak hanya dari kemampuan makan kita yang untuk mengenali kenyang atau tidak kenyang, tetapi ketika otak itu juga mengalami obesitas, itu juga akan mengacaukan kondisi kita kenyang atau belum gitu ya. Bagaimana selengkapnya itu yang akan kita bahas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman gaya hidup. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, obesitas tak cuma berdampak pada penampilan, tapi ada juga efek obesitas pada otak ya. Nah, apa obesitas pada otak itu? Sebuah studi baru menemukan bahwa obesitas dapat merusak kemampuan otak untuk mengenali ya, untuk mengenali untuk mengenali sensasi kenyang dan puas setelah makan lemak dan gula. Parahnya, perubahan di otak tersebut masih akan bertahan bahkan setelah orang yang dianggap obesitas secara medis kehilangan berat badan yang signifikan. Hal ini mungkin bisa jadi alasan mengapa banyak orang sering mendapatkan kembali berat badan yang hilang. Tidak ada tanda-tanda reversibilitas otak orang dengan obesitas terus kekurangan respons kimiawi yang memberitahu tubuh, oke, Anda makan cukup, kata Caroline Apovian, seorang dokter dan profesor kedokteran di Harvard Medical School dan co-director dari Center for Weight Management dan Wellness di Brigham and Women's Hospital di Boston. Seperti yang didefinisikan secara medis, orang dengan obesitas memiliki indeks massa tubuh atau BMI lebih dari 30. Sedangkan berat badan normal adalah BMI antara 18 dan 25. Penelitian ini menangkap mengapa obesitas adalah penyakit. Ada perubahan nyata pada otak, kata Apovian yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut soal efek obesitas pada otak. Studi yang diterbitkan Senindi Metabolisme Alam adalah uji klinis terkontrol di mana 30 orang dianggap obesitas secara medis dan 30 orang dengan berat badan normal diberi gula karbohidrat, glukosa, lemak, lipid, atau air sebagai kontrol. Setiap kelompok nutrisi diumpankan langsung ke lambung melalui tabung pengisi pada hari yang berbeda. Kami ingin melewati bypass mulut dan fokus pada koneksi usus otak untuk melihat bagaimana nutrisi mempengaruhi otak secara independen dari melihat, mencium, dan mencicipi makanan, kata penulis studi utama Meryl Shirley, profesor endokrinologi di Yale School of Medicine di New Haven, Connecticut, dikutip dari CNN. Ya. MRI menunjukkan di mana neuron di otak menggunakan oksigen sebagai reaksi terhadap nutrisi bagian otak itu menyala, kata Faruqi. Pemindahan lainnya mengukur dopamin, hormon yang merupakan bagian dari sistem penghargaan yang merupakan sinyal untuk menemukan sesuatu yang menyenangkan, bermanfaat, dan motivasi, lalu menginginkan hal itu. Para peneliti tertarik pada bagaimana lemak dan glukosa secara individu memicu berbagai area otak yang terhubung dengan aspek makanan yang bermanfaat. Mereka ingin tahu apakah itu akan berbeda pada orang dengan obesitas dibandingkan dengan berat badan normal. Ya. Penurunan aktivitas otak secara keseluruhan ini masuk akal karena begitu makanan masuk ke perut Anda sudah kenyang dan tak perlu makan lagi, jelas Shirley. Itu adalah efek obesitas pada otak yang harus diwaspadai agar tak merusak tubuh ya. Itu ya sobat sekalian, bahwasanya poinnya apa ya, memang kadang kemampuan otak kita untuk merespon ya, itu juga mempengaruhi kita untuk terus makan atau berhenti ketika itu dinyatakan kenyang gitu ya. Dan memang selain otak yang juga menentukan, kita juga harus senantiasa memaksakan diri untuk terus ya mengontrol apa yang kalori ya, minimal kalori yang masuk supaya tidak menjadi hal yang berlebihan dari tubuh ya, yang memicu ya obesitas. Itu ya sobat sekalian terkait dengan
ya, efek obesitas pada otak yang bisa memunculkan faktor makan itu terasa nggak kenyang-kenyang. Saya juga terus merekomendasikan agar selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin propolis. Propolis adalah produk turunan lebah yang manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Jadi ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano ya. Manfaatnya luar biasa, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM, dan INEA ya. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian juga untuk kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor mah kanker, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya ya. Jadi ini sabu jagat. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brand ya. Ini adalah produk untuk nutrisi otak. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan ya, variannya banyak dengan manfaat masing-masing. Ada madu hutan Ambon ya, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Sama link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain di Tokopedia ya, toko online kami di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.